Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Tifa Humaira dengan NIM 202528002. Saya dari unit 1 Program Studi Tadris Bahasa Indonesia dari Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasia. Jadi pada kali ini saya akan membahas tentang sejarah dan perkembangan linguistik. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Linguistik Umum, dosen pengampu Ibu Istiqomah MPD. Dan berikut adalah penjelasannya. Jadi teman-teman, perlu kita ketahui bahwasanya linguistik ini adalah ilmu yang mempelajari bahasa secara ilmiah. Artinya, bahasa tidak hanya dipelajari sebagai alat komunikasi, melainkan juga dipelajari secara objektif, sistematif, dan berdasarkan bukti. Dan juga di linguistik ini juga mempelajari bahasa secara makna, secara struktur, dan kita harus juga tahu fungsi bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga mengenai sejarah dan perkembangan sastra, kita juga tahu bagaimana pola pikir manusia, bagaimana cara manusia memandang bahasa, sehingga banyak terjadinya perubahan dan perkembangan pada linguistik. Dan itu akan kita bahas pada pembahasan kali ini. Kemudian, sejarah dan perkembangan linguistik ini perlu dipelajari supaya pelajar dan peneliti bukan hanya tahu linguistik ini secara praktis, tetapi kita juga harus mengetahui akar dan dasar dari pemikiran ini karena apa, dan dari siapa, tokohnya siapa, alirannya siapa, dan itu akan dipelajari pada video selengkapnya. Dan di materi ini saya telah menyiapkan 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana perkembangan linguistik dari zaman kuno hingga zaman kontemporer. Yang kedua, aliran pemikiran apa saja yang muncul dalam sejarah linguistik dan bagaimana perbedaan serta pengaruhnya. Dan yang ketiga adalah bagaimana perkembangan metode penelitian dan pendekatan dalam linguistik dari masa ke masa. Dan juga saya juga telah menyiapkan 3 tujuan pembahasan. Yang pertama, untuk mengetahui perkembangan linguistik dari zaman kuno hingga masa kontemporer. Yang kedua adalah untuk mengetahui aliran pemikiran apa saja yang muncul dalam sejarah perkembangan linguistik dan bagaimana perbedaan serta pengaruhnya. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan metode penelitian dan pendekatan dalam linguistik dari masa ke masa. Untuk pembahasannya, pada zaman kuno, linguistik belum menjadi ilmu yang terstandar. Itu terjadi karena linguistik ini belum sepenuhnya memiliki keseragaman dalam bentuk teori serta penerapannya. Itu terjadi karena pada zaman kuno banyak sekali tokoh dan aliran linguistik yang menciptakan banyak pendapat, sehingga belum memiliki keseragaman dan kesepakatan untuk standar yang tetap. Dan juga pada abad ke-18 dan abad 19, bahasa dipelajari tidak hanya sebagai alat komunikasi, melainkan juga bahasa dipelajari sebagai objek penelitian. Dan pada abad 18 dan ke-19 itu memiliki perkembangan dan perubahan yang sangat pesat dalam mempelajari linguistik. Dan juga awal studi linguistik yang paling sistematis ini adalah berasal dari India kuno, dan master pada perubahan ini itu dipimpin oleh Panini. Karya bahasanya itu dianggap sebagai model analisis bahasa yang maju bahkan dalam untuk standar yang modern. Dan kemudian pada abad pertengahan fokusnya itu beralih ke logika supaya bahasa lebih mudah dipahami. Para ahli berasumsi bahwa struktur bahasa ini harus mencerminkan struktur pikiran dan logika. Tujuannya ini adalah supaya bahasa bisa dipelajari dengan mudah, karena bahasa ini tidak hanya dipelajari dalam satu negara. Negara-negara lain juga mempelajari bahasa, dan supaya kita bisa mudah mempelajari bahasa-bahasa lain juga. Dan inilah asal-usul ide tentang tata bahasa universal.
Dan juga aliran pemikiran dalam sejarah linguistik ini ada 7. Yang pertama ada linguistik tradisional, yang kedua ada linguistik struktural, yang ketiga ada aliran glosematik, yang keempat ada aliran Wirthian, yang kelima ada aliran sistemik, yang keenam ada aliran struktural Amerika, dan yang ketujuh ada linguistik transformasional. Masing-masing dari aliran ini memberikan dampak besar terhadap perkembangan dan perubahan linguistik. Dan tujuan dari aliran pemikiran dalam sejarah linguistik ini adalah untuk membuka perspektif baru, mulai dari kajian filosofis dan semantik hingga analisis struktural formal, hingga integrasi aspek sosial dan kognitif dalam studi bahasa. Kemudian, perkembangan metode penelitian dan pendekatan dalam linguistik dari masa ke masa itu ada 3 masa. Yang pertama itu ada pada masa klasik abad 19. Pada awalnya, metode penelitian linguistik ini lebih bersifat filosofis dan historis, seperti kajian etimologi dan analisis struktural dari Greek dan Romawi. Dan yang kedua itu ada awal perkembangan modern. Pendekatan ini menandai transisi dari analisis historis ke filosofis ke analisis formal dan sistematis terhadap struktur bahasa. Dan yang ketiga itu adalah perkembangan terbaru. Pada masa kontemporer, pendekatan semakin beragam, termasuk linguistik deskriptif, sosiolinguistik, psikolinguistik, dan aspek sosial dan kajian multidisipliner yang mengintegritaskan aspek sosial budaya yang kognitif dalam studi bahasa. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan jika ada pertanyaan boleh diajukan di kolom komentar dan saya akan menjawab sesuai dengan kemampuan saya. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.